Bisa dilanjut? Oke, terima kasih. Sebelum iya. Lalu kemudian penulis turut menjabarkan juga terkait upaya-upaya perbaikan dalam pembangunan hukum Indonesia yang terbagi menjadi dua. Beliau menjelaskan dalam dua konsep, yaitu dimensi pembangunan dan pembangunan hukum berbasis hukum progresif. Kita mulai dari yang pertama, konsep hukum berdimensi pembangunan. Hukum berdimensi pembangunan ini pertama kali dikatakan oleh Tarkus Suma Atmaja, ya, yang dia menjelaskan bahwasanya dengan berbagai dinamika masyarakat ini kan menjadi tantangan dan perkembangan hukum Indonesia. Karena adanya berbagai macam perkembangan ini, para ahli-ahli hukum baik di tataran akademis maupun dalam praktisi, dia akan mencoba melakukan upaya perbaikan, upaya memberikan masukan untuk hukum itu sendiri. Jadi dengan terkumpulnya berbagai pandangan tersebut dalam perkembangan masyarakat, itu akan menjadi bahan bagi pembenahan hukum yang berlaku dan akan diberlakukan kemudian. Kemudian yang kedua, ada konsep pembangunan hukum progresif yang dikemukakan oleh Pak Sacipto Rarjo. Sejarah hukum progresif ini menekankan bahwa dia itu menolak tradisi aliran hukum yang sudah berkembang sebelumnya, yang kita tahu aliran-aliran hukum yang realis, positivistik yang berkembang di Eropa yang kita adopsi saat ini, begitu ya. Karena konsep hukum progresif ini bertolak pada hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Menurut Pak Sacipto, hukum ada itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Dan hal ini implikasi, maaf sebelumnya, ya, hal ini berimplikasi jika terdapat permasalahan antara manusia dan hukum, maka hukum yang diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa masuk ke dalam sistem hukum. Artian bahwa hukum itu ada untuk manusia, begitu. Bisa masuk ke slide berikutnya. Oke. Dalam bab 2, penulis menjelaskan adanya surrogate mother dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya saya jelaskan bahwa buku ini disusun berdasarkan materi-materi yang berbeda antara bab dengan bab yang lain. Artinya setiap bab dia bersendiri-sendiri masing-masing, seperti kumpulan esai begitu ya. Nah, pada bab ini penulis menjelaskan tentang surrogate mother, yang dalam bisa saya katakan bahwa adanya teknologi kedokteran majunya sangat maju dan pesat begitu ya, sehingga kita pernah mendengar ada yang namanya tuh babung begitu, atau pembuahan di luar rahim. Pembuahan di luar rahim ini cukup membantu bagi mereka pasangan-pasangan gitu yang tidak atau memiliki masalah pada kehamilan normal, dan ini menjadi suatu perkembangan medis yang hebat, upaya pemenuhan hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan. Tapi ada suatu praktik yang bisa dibilang menyimpang gitu ya. Kalau saya pernah baca di Eropa itu, lebih tepatnya ada suatu negara, mohon koreksi kalau apabila saya salah ya, Polandia itu dan Ukraina salah satunya menjadi negara yang cukup besar menjadi menyedia surrogate mother. Jadi surrogate mother sendiri itu sebagaimana teman-teman bisa lihat di slide begitu ya, benih yang sudah dibuahi itu tanam bukan di dalam rahim istri sah dari seorang laki-laki, alias perempuan ini tidak terikat perkawinan, ya kan? Ada perempuan yang disewa rahimnya untuk mengganti kehamilan si perempuan ini. Biasanya ini dilakukan karena di Eropa tuh banyak wanita karir yang tidak ingin mengorbankan karirnya untuk hamil begitu. Sebagaimana kita tahu, ya sendiri itu kan cukup menyita waktu, tenaga, dan emosional bagi para perempuan begitu ya. Nah, istilah sewa rahim ini bisa kita sebut sebagai surrogate mother. Bisa berikutnya. Nah, kemudian tindakan medis itu tidak serta-merta dapat dilakukan begitu saja, gitu ini. Ada beberapa permasalahan yang akan timbul ke depan, terutama dalam perspektif hukum, ya kan. Terutama jika menilai ini di dalam hukum pidana, begitu kan ya. Secara
hukum pengaturan mengenai pembuahan di luar kehamilan itu diatur dalam pasal 16 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Mohon tunggu sebentar, akan saya bacakan pasalnya. Pasal tersebut berbunyi, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Lalu pada ayat 2, kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Pertama, hasil pembuahan bayi tersebut ditahan pada rahim istri di mana ovum berasal, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu, dan akhir pada sarana kesehatan tertentu. Pada pasal ini itu menjelaskan bahwasanya pembuahan di luar, istilahnya kehamilan di luar cara alami, itu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut hukum, dan itu tidak dibenarkan jika tindakan tersebut dilakukan terhadap pasangan atau orang lain diikat secara perkawinan menurut hukum yang sah. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kemudian pada akhirnya kan menimbulkan suatu pertanyaan, lalu apa pidananya yang berlaku untuk itu? Dalam hukum pidana sendiri kan dalam KUHP pasal 284 melalui tafsir ekstensif itu ini tentang berzina, begitu, tentang berzina. Jika kita tafsirkan secara ekstensif, perbuatan berzina itu adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan secara sah, maka secara mutatis mutandis, ya kan, perbuatan menanam benih laki-laki ke dalam perempuan yang terikat perkawinan itu sama saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan overspell dalam ketentuan pasal 284. Lalu kemudian dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 juga menegaskan dengan narasi dengan sengaja berdasarkan asas cognitionis poenam nemo patitur, yang bermakna sebagai perbuatan nyata yang dilakukan oleh orang lain tertuju untuk orang. Ini pasal ini ditujukan kepada konsen baik antara tenaga kesehatan yang menyediakan maupun mereka yang ingin melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pada kesimpulannya, surrogate mother itu dilarang di Indonesia karena adanya tafsir ekstensif pada pasal 284 KUHP ini. Meskipun begitu, kehamilan di luar cara alami atau bayi tabung masih diperbolehkan ya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan secara sah menurut hukum. Kemudian bisa dilanjut? Ya, pada bab 3, penulis di sini membahas eutanasia dari tinjauan hukum pidana Indonesia. Ini kurang lebih cukup sama, yang dibahas adalah terkait bidang medis, begitu ya. Eutanasia ini jika dijabarkan ialah perbuatan mengakhiri nyawa pasien atas persetujuan pasien sendiri, kan. Demikiannya berupa kematian yang tenang. Istilah eutanasia ini berasal dari bahasa Yunani, gitu ya. Iu berarti baik dan thanatos berarti kematian. Atau secara harfiah bisa diartikan kematian yang nyaman dan baik bagi pasien. Eutanasia ini pada awalnya diadakan sebagai langkah akhir, atau dalam bahasa pidana itu kita mengenal asas namanya ultimum remedium, begitu kan. Karena adanya suatu penyakit sangat sulit diobati, gitu kan. Penyakit yang sangat sukar diobati hingga menyebabkan pasien ini sangat-sangat sulit sembuh dan menderita untuk waktu yang cukup lama, sehingga ada suatu metode untuk membiarkan dia meninggal dengan tenang untuk tujuan mengenai penyakitnya tersebut. Bisa dilanjut? Nah, dalam jurisprudensi atau tradisi hukum internasional, dalam eutanasia ini terdapat perbedaan, gitu ya. Dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi atau DUHAM, kita mengenal adanya hak untuk hidup pada pasal 3, kan. Pada pasal 3 doang secara spesifik menyebutkan adanya everyone has the right to life, liberty, and security of person. Atau jika katanya secara letterly, begitu kan ya, tidak ada
konsep kebebasan individu untuk dapat mengakhiri hidupnya sendiri begitu. Yang ada everyone has right to life. Kalimat yang pertama, semua orang berhak untuk hidup. Tapi tidak ditemukan satupun frasa everyone has the right to die begitu ya. Tidak ada hak untuk meninggal. Istilahnya kalau kita bicara secara contrario, secara terbalik begitu ya. Right to life bisa diartikan secara right to die begini. Karena right to life itu dilindungi oleh hukum, ya kan? Maka kematian orang tersebut juga harus dilindungi oleh hukum, begitu kan? Maka mengakhiri hidup seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak atas asasi manusia dan dapat memiliki konsekuensi hukum terhadapnya. Bisa dilanjut? Nah, lalu apakah eutanasi itu dapat dikategorikan sebagai bunuh diri? Karena ini kan permintaan pasien, begitu kan? Nah, untuk dalam kasus seperti ini kita perlu membedakan antara bunuh diri dengan eutanasi. Untuk bunuh diri itu kan perbuatan dilakukan oleh pelaku sendiri ya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Misalkan saya Praja mengakhiri hidup saya sendiri dengan menembakkan peluru ke kepala saya. Secara rumusan pasal pidana ya kan itu sangat sulit untuk menjangkau hal tersebut gitu kan. Karena tindakan tidak datang atas bantuan orang lain, melainkan murni atas kehendak dan upayanya sendiri. Lagian juga kalau saya melakukan bunuh diri dan saya dipidana, lalu siapa yang akan dijadikan tersangka, siapa yang akan disidang begitu kan? Maka dari itu eutanasia ini berbeda bunuh diri, karena eutanasia ini dilakukan berupa dengan bantuan dari tenaga medis secara profesional, begitu. Lalu dalam hukum pidana dalam pasal 344 dan 345 itu telah diatur terkait larangan untuk membunuh seseorang. Bisa saya bacakan dulu. Dalam pasal 344 itu adalah barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu kemudian pada pasal 345, barang siapa sengaja mendorong orang untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri. Nah, dalam pasal 344 dan 345 kan pidana yang dapat dikenakan kepada tenaga medis, ya kan? Karena tenaga medis ini melakukan pembunuhan itu atas permintaan si pasien pada pasal 344 kan. Lalu kemudian pasal 345 tenaga medis ini menolong orang untuk meninggal lewat tindakan eutanasia tersebut. Baik tindakan aktif berupa misalkan pemberian racun atau memberikan obat kimia tertentu dalam dosis tinggi hingga akhirnya overdosis dan meninggal, atau berupa tindakan pasif berupa pembiaran begitu. Itu semuanya dilarang dalam KUHP. Secara pasal 54 dan 345 telah melarang hal tersebut secara penuh. Bisa dilanjut? Nah, kemudian pengaturan eutanasia ini sendiri tidak bisa dipisahkan dari konsep hak asasi dalam setiap negara begitu. Kembali pada Jus Coggins tadi, bahwasanya setiap negara mempunyai tradisi masing-masing begitu ya. Mungkin di negara-negara yang menganut kebebasan individu seluas-luas, mungkin seperti di Amerika atau negara-negara Eropa, sekali praktik eutanasi yang terjadi, bisa teman-teman lihat searching gitu, ada suatu rumah duka atau rumah sakit khusus untuk melakukan eutanasi, itu dia itu sifat seperti asuransi. Mereka membayar untuk kapan-kapan saya mau meninggal langsung datang. Ya, pada konstitusi RI sendiri gitu kan, pasal 29 jelas kan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi dengan kata lain, ya jaminan perlindungan hidup ini dilindungi oleh undang-undang. Sehingga secara tidak langsung asas legalis pada 34, 345 tadi melindungi pasien dari tindakan medis baik aktif maupun pasif dilakukan oleh tenaga medis, ya kan, atas kematian pasien baik secara permintaan maupun pembiaran, gitu. Terkait hak untuk mati itu sendiri, ya,
Pancasila mengatur kebebasan individu selaras dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan sebagai pelaksana gitu ya. Kemudian dalam hukum pidana sebagai salah satu aturan perundang-undangan konstitusi menempatkan haknya secara individual, tidak secara kolektif dalam arti melindungi hak-hak tersebut. Karenanya hukumnya juga mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif sehingga saling terintegrasi begitu. Jadi tidak serta-merta dibenarkan karena itu merupakan hak asas orang untuk meninggal, tapi ya itu dilindungi juga karena ada kepentingan orang lain juga yang dilindungi untuk itu. Bisa dilanjut? Nah, kemudian kita pada bab 4, dengan hukum konsumen terhadap rumah sakit dan rumah sakit. Saya mulai dari hubungan keperdataannya di sini kan. Dalam kita datang ke rumah sakit, terjadi suatu konsen perikatan ya antara kita pasien dengan dokter di situ kan. Berdasar konsep kepercayaan, fiduciary relationship ya kan. Dalam pelayanan kesehatan, persetujuan terjadi antara pasien dan penyedia pelayanan kesehatan ini ya jadi dalam hal yang sama. Dalam kode etik kedokteran itu termaktub dalam surat keputusan pengurus besar ID, ya kan, bahwasanya transaksi terapeutik atau bisa kita katakan ya transaksi kesehatan umumnya itu kan adalah hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia kesehatan yang secara konfidensial ya gitu kan. Itu diliputi oleh emosi dan hak kewajiban makhluk insani dengan katanya harus dilakukan secara humanis. Begitu. Bisa dilanjut? Ya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan ya Pak, upaya media sendiri itu bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukan secara integrasi, terpadu, dan berkesinambungan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dan memulihkan kesehatan. Kemudian secara pidana, perlindungan hukum terhadap pasien diatur dalam KUHP, dalam undang-undang terkait. Delik-delik yang terjadi itu dibagi menjadi 3, yaitu secara kesengajaan, kelalaian, dan berkaitan tentang rumah sakit, karena rumah sakit ini kan berupa badan hukum begitu. Untuk kesengajaan diatur dalam pasal 248, pasal 267, 299, 304, 322, 344, dan 347 KUHP. Yang bersifat kelalaian diatur dalam pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Kemudian yang berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh rumah sakit dilakukan pada pasal 299 E2 dan E3. Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut masuk ke problema yang ada dalam mahkamah gitu ya. Tunggu sebentar. Ya. Mahkamah Agung secara konstitusional kan berlaku sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia begitu kan ya. Dia menjadi titik akhir dalam proses yudisial, di dalamnya terdapat putusan sifatnya berkeadilan dan bermanfaat yang diharapkan oleh dari seluruh masyarakat Indonesia begitu sebagai akhir dari badan peradilan itu sendiri. Namun penulis dalam bukunya dia mengangkat ada beberapa problema ya kan yang terjadi dalam Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya. Yaitu pertama ada rendahnya integritas hukum, kedua ada administrasi peradilan yang tertata dengan baik, dan ketiga dalam masalah pengaturan regulasi dan sistem peradilan. Kemudian dalam bukunya dia mengutip Anton F. Susanto katakan ya bahwa institusi peradilan saat ini tidak lebih dari swalayan yang mengatur jualan hukum pada konsumen yang membutuhkan, dalam arti kita sudah menjadi rahasia umum jika terjadi transaksi kasus dalam badan peradilan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai mahkamah, dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Dan Romli Atmasa Smita juga berpendapat gitu kan ya, sebetulnya badan pengadilan ini menjadi sumber penjamin hak gitu kan, dan tidak ikut serta dalam tindakan yang bertentangan dalam perlindungan hak tersebut, dalam artian bahwa badan peradilan tidak seharusnya menjadi pelanggar hak yang dilindungi
Bisa dilanjut? Oh, mohon maaf. Oke, mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait Paulinian. Pertama, ada rendahnya integritas penegak hukum. Dalam arti, dalam badan peradilan ini kan hakim begitu ya. Dalam hakim ini sendiri, kita cukup tahu sering sekali terjadi kasus korupsi, sering terjadi kasus hakim-hakim yang disuap begitu kan ya. Dan ini menjadi suatu bukti konkret gitu kan bahwasanya masih cukup rendahnya integritas penegak hukum dalam hakim itu sendiri. Kita sendiri perlu tahu begitu ya bahwasanya terkadang dalam proses peradilan itu sendiri hak-hak hakim dalam badan peradilan itu masih sangat kurang mendapatkan perlindungan, sehingga baik dalam aspek kesejahteraan maupun keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya ini dapat membuat hakim kalau boleh mohon maaf menundukkan integritasnya untuk mengisi perut begitu ya, karena memang jaminan hak yang ada dapat dikatakan masih kurang layak mereka. Lalu kemudian penulis menjelaskan pada poin kedua, adanya kurang tertatanya administrasi peradilan dengan baik. Seperti teman-teman mungkin pernah melaksanakan beracara di peradilan begitu ya. Mungkin sekarang kita sudah terbangun adanya sistem one way roof pada Mahkamah Agung begitu ya. Tapi seringkali pada setiap tataran proses peradilan begitu, menghadapi suatu penumpukan perkara. Penumpukan perkara ini terjadi karena pertama adanya birokrasi yang berbelit dalam penanganan perkara itu sendiri, hingga banyaknya sekali perkara yang masuk tapi tidak diimbangi jumlah untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut, sehingga kalau saya katakan terkait dalam prinsip peradilan cepat senang biaya ringan, ini peradilan yang lama itu kan mencederai hak pencari keadilan begitu. Dan ini sayangnya terjadi juga sampai Mahkamah Agung. Kemudian tulis mengungkapkan masanya terakhir terkait pengaturan regulasi sistem peradilan itu sendiri, pada titik tekannya independensi hakim itu masih kurang mendapat perhatian. M. Syafruddin mengatakan bahwasanya dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara, sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan pada undang-undang material, undang-undang formil terkait pada kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin yang itu lahir dari penilaian hakim, sehingga pengaturan regulasi mengenai independensi hakim, pemenuhan hak hakim, dan keselamatan dalam pekerjaan bagi hakim itu sendiri sangat-sangat diperlukan dalam peran undang-undang kekuasaan kehakiman berikutnya. Kemudian kita masuk pada materi 6, yaitu terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narkotika sendiri itu kan pada awalnya ditemukan sebagai obat bius ya, dia sebagai obat untuk dokter membantu melaksanakan pembedahan bagi pasien agar tidak merasakan rasa sakit begitu. Tetapi namanya manusia tetap dapat menemukan celah-celah untuk melakukan kejahatan di balik adanya perkembangan begitu. Seperti kemudian narkotika jika disalahgunakan itu dapat menjadi zat yang adiktif dan itu dapat merusak. Penjelasan beberapa sebab ya, remaja ini menggunakan narkotika yang tangan dengan undang-undang. Pertama adalah individu yang mudah putus asa dan kecewa, kemudian kedua lingkungan sosial dan keluarga, dan ketiga faktor regulasi yang masih bias dan tidak konsisten begitu. Dan sekali lagi sebetulnya narkotika dalam tataran undang-undang kita tuh masih dilegalkan begitu ya, karena dia sendiri masih masuk terdapat zat digunakan dalam pengobatan medis, tapi yang dilarang adalah jika itu digunakan bertentangan sesuai pengannya. Pengaturan narkotika itu diizinkan dalam pasal 4 UU 35 tahun 2009. Siswanto Sunaro mengatakan bahwa peredaran narkotika pada kalangan remaja itu sendiri
dalam beberapa kondisi, yaitu mereka menyebarkan zat tersebut, kemudian ada kondisi lingkungan yang menyebabkan mereka menggunakannya, dan terakhir ada kurangnya peran masyarakat gitu, dalam pemecahan masalah tersebut. Dalam hukum pidana di Indonesia, penanganan narkotika sendiri diamanahkan ya kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN. Badan ini sendiri secara khusus dan spesial dibuat untuk menangani peredaran narkotika ilegal yang secara masif ada di Indonesia. Ini diberi wewenang untuk melakukan suatu tindakan yang baik secara preventif maupun represif, seperti dijelaskan dalam pasal 70 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Bisa dilanjut slide-nya? Oh, ya, kemudian terdapat problema ya kan dalam penegakan hukum seperti yang dikatakan oleh Molladi. Ia mengatakan bahwa pada tahap formulasi, pada penegakan hukum in abstrak oleh Badan Pembuat Undang-Undang, sehingga tahap ini dapat disebut kebijaksanaan legislatif, dan kemudian kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap juga dapat disebut sebagai tahap kebijaksanaan yudikatif. Kemudian ketiga sebagai tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini juga dapat disebut kebijakan eksekutif atau administrasi. Penulis mengatakan bahwasanya untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika dan remaja perlu dilakukan pendekatan secara holistik, terutama di lingkungan maupun di sekolah. Yang terakhir adalah masyarakat sebaiknya diberi peran di dalam penegakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan remaja. Terima kasih. Mungkin bisa dilihat pada kawan saya, Mas Dimas. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra, siswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 21. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari Mas Praja. Nah, bab yang akan saya bahas ini adalah bab hukum pidana di Indonesia. Langsung saja masuk ke materi. Bab 7 ini pokok yang akan kita bahas ini adalah mengenai permasalahan bagaimana kedudukan pra-peradilan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sarana pra-peradilan ini bertujuan untuk melindungi keadilan dalam sistem peradilan pidana masyarakat. Tindakan untuk mendapatkan keadilan merupakan bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum. Sedangkan hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri setiap orang manusia. Itu harus dilindungi, dijaga, serta dihormati oleh suatu negara. Suatu sistem pidana itu merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik itu hukum pidana material maupun hukum pidana formil, termasuk pelaksanaannya seperti peradilan. Menjelaskan peradilan pidana yang selama ini berlaku, yaitu tergambar dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dipandang belum mampu untuk mengawal penegakan hukum material. Kelemahan mendasar KUHP itu tampak dalam penegakan hukumnya, yaitu terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan di muka hakim. Bahkan banyak dari korban yang ditangkap dan ditahan itu tidak melalui prosedur aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Karena hal ini, sarana pra-peradilan itu dianggap sebagai upaya untuk mencari keadilan di dalam proses peradilan pidana. Sebab dalam hukum acara pidana, salah satu fungsinya adalah untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali, sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Pra-peradilan sebagai bagian dari proses peradilan pidana tidak lain bertujuan untuk memberi dan menjaga keseimbangan agar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus dilakukan secara adil dan benar. Dalam arti itu bahwa penetapan tersebut tidak-tidaknya itu harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, sebagaimana kehendak dari KUHP. Sarana pra-peradilan di dalam proses peradilan pidana itu dibentuk sebagai tempat untuk menguji terhadap sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang digunakan oleh penegak hukum. Sekarang masuk pembahasan. Peradilan pidana itu adalah bagian dari integral dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini menyangkut proses peradilan.
Jika dicermati secara mendalam itu, KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai hukum acara pidana. Itu hanya ada bagian-bagian dari hukum acara pidana tersebut, seperti penyelidikan, penuntutan, pengadilan, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang Acara Pidana ini dijelaskan secara rinci bahwa tujuan hukum acara pidana itu mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana itu telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Nah, pra-peradilan sebagai bagian dari proses peradilan ini, maka pengadilan itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diadukan ke hadapan sidang pengadilan itu. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu A, sah atau tidak suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. C, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain. Secara yuridis dan ketentuan yang 77 sampai 81 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan pasal 77 dari KUHP pada prinsipnya itu sama dengan substansi ketentuan pasal 1 angka 10. Ketentuan pasal 77 itu menyatakan jika pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu A, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. B, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tindak penyidikan atau penuntutan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu wewenangnya itu untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi. Itu adalah suatu hal yang baru bagi hukum pidana. Karena sebelum ada undang-undang tersebut itu, permintaan ganti kerugian, baik itu secara perorangan maupun masyarakat, itu diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata. Kendala yang sekarang ini dihadapi dalam proses peradilan itu menyangkut rehabilitasi terhadap tersangka, yang diatur sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum, maka ketentuan tadi itu harus menjadi pedoman dalam melakukan berbagai upaya hukum terhadap pra-peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Apabila tidak dilaksanakan akan berimbas pada dilanggarnya asas persamaan di muka hukum, yang akhirnya keadilan dan kepastian hukum itu sebagai prinsip negara hukum itu pasti akan terabaikan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia itu akan menjadi barang untuk dijadikan sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum. Untuk melihat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di dalam pelaksanaan pra-peradilan itu perlu dilakukan suatu pengawasan. Tidak hanya pengawasan secara vertikal, tapi juga pengawasan secara horizontal, di mana keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pra-peradilan dengan tujuan agar keadilan, kepastian, dan kebenaran serta perlindungan hak asasi manusia itu dapat terakomodasi. Kesimpulannya, dalam menjaga keseimbangan, peradilan ini jadi sebagai dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam melakukan tindakan hukum agar tidak bias atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan hukum yang bias itu akan berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Nah, maka pra-peradilan itu menjadi wadah untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia itu dalam proses peradilan, tidak terkecuali dalam proses penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan dan penuntutan dan pemberian rehabilitasi. Ya, bisa next. Dalam bab ini, kita akan membahas pelanggaran hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan kekayaan itu diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Indonesia juga adalah negara yang pluralisme, yang terdiri dari banyak etnis dan multikultur, sehingga itu akan menimbulkan berbagai kepentingan yang berbeda.
Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan keinginan untuk saling dominasi dalam masyarakat, yang akhirnya dapat menimbulkan konflik yang horizontal di antara masyarakat dari kelompok-kelompok etnis yang saling memperebutkan berbagai sumber daya alam itu. Konsep hak asasi manusia itu merupakan hak yang paling mendasar dan melekat di diri manusia yang tidak dapat dilepaskan oleh siapapun dan kapanpun dalam kehidupan manusia. Hampir dapat dikatakan juga bahwa hak asasi itu tidak dapat dilenyapkan ataupun dihilangkan serta tidak diperlakukan oleh negara. Negara bisa saja tidak mengakui hak asasi, sehingga asasi tersebut banyak yang tidak dapat dituntut pelanggarannya di pengadilan, seperti dalam tindak pidana subversi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tunjuk dan pedoman di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di Indonesia, yakni melalui ketentuan pasal 33 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Ketentuan pasal 33 tersebut merupakan arah kebijakan untuk diaplikasikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ditunjukkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkemakmuran adil dan merata. Secara adil dan merata. Nah, wewenang pengaturan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah itu tidak lain untuk kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya baik sekarang maupun yang akan datang. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam demi meningkatkan taraf hidupnya itu sebagaimana yang diatur oleh konstitusi masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam artian itu terjadi diskriminasi. Nah, adanya diskriminasi tersebut maka jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penumpukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada satu kelompok tertentu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang telah diatur oleh konstitusi. Nah, pelanggaran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 6. Itu disebutkan, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, realitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam selama ini banyak menunjukkan ketimpangan, sehingga di mana-mana itu sering terjadi kesenjangan yang tentunya terus mengalami peningkatan. Nah, adanya kesenjangan itu tentunya hukum itu akan bekerja keras untuk menjaga, mengawasi, dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Next. Responsif masyarakat terhadap suatu kebijakan ataupun hukum sangat penting, sebab efektif tidaknya suatu kebijakan atau hukum tergantung dari penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ataupun hukum tersebut. Menyangkut penegakan hukum, dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terlepas dari kebijakan bidang ekonomi dan politik. Tuntutan politik dan ekonomi itu selalu mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia dan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai terbatas melindungi kebutuhan hidup, kelangsungan hidup generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Penegakan hukum di alam reformasi belum banyak diharapkan oleh masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Masih terlalu mahal bagi orang-orang miskin untuk menikmati hak-haknya yang diberikan oleh konstitusi. Hal ini bahkan sempat menjadi sindiran yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nah, kesimpulannya, perlindungan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh konstitusi dalam realitasnya masih banyak yang belum secara efektif dilaksanakan, terutama yang tertuju pada masyarakat yang kurang beruntung. Padahal kelompok inilah yang secara mayoritas itu menduduki negeri ini dan patut diberi perlindungan untuk memperoleh kesejahteraan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam artian terjadi diskriminasi. Nah, adanya diskriminasi tadi itu jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Next. Lanjut ke bab 9, hal yang akan kita bahas itu adalah perlindungan hak asasi tenaga kerja, di mana
terbukanya perusahaan di daerah Konawe Utara itu membawa angin segar bagi masyarakat lokal, khususnya wanita untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu cukup sulit. Hal itu karena banyak perusahaan itu melihat dari aspek persyaratan formal tanpa aspek seperti halnya aspek kultural dan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya wanita. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada ketentuan pasal 5 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, yang kemudian dipertegas pada ketentuan pasal 6. Pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Itu menempatkan tenaga kerja wanita pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, kondisi tersebut dikarenakan perusahaan masih terobsesi pada pengaruh pandangan kultural konvensional, yakni pandangan patriarkal bahwa kedudukan perempuan itu dalam suatu strata kemasyarakatan itu masih di bawah laki-laki. Tenaga kerja wanita merupakan bagian yang sangat rentan di dalam pasar kerja, terutama menyangkut hak-hak seperti pengupahan dan keamanan kerja. Masuk ke pembahasan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu telah mengatur secara jelas tenaga kerjaan. Tenaga kerja ketentuan tersebut disebutkan pada pasal 1 angka 1, 2, dan 3 yang menggambarkan bahwa setiap pekerja baik itu buruh maupun pekerja terikat dengan perusahaan itu tersebut. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada ketentuan pasal 4, 5, dan 6 menjelaskan yang terkait dengan pemberi kerja, pengusaha, dan perusahaan. Nah, konsepsi ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada pasal-pasal tadi itu menunjukkan bahwa kedudukan antara pekerja dan pemberi kerja itu dilakukan secara perorangan maupun yang dilakukan secara kolektif itu merupakan hubungan tidak balance. Karena posisi pekerja itu senantiasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hubungan kerja yang sebagaimana diatur dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 1, angka 15, menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, ketentuan hukum tadi itu tidak membedakan antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan dalam arti untuk memperoleh hak. Tapi dari segi perlakuan terdapat perbedaan. Adanya persamaan bagi setiap orang untuk memperoleh hak-haknya secara konstitusional telah diatur dari negara maupun lembaga penyelenggara negara tanpa terkecuali. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan pasal 28 ayat 2, pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mudah kesempatan dan manfaat yang sama guna keadilan. Keadilan itu tidak selalu diartikan persamaan, tapi keadilan itu adalah suatu kesebandingan dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan pekerja wanita di perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Konawe ini, keberadaan tenaga kerja wanita itu dalam melakukan kewajibannya harus dilihat dari asas kesebandingan, bukan pada asas kesamaan. Tapi dalam hal untuk menuntut hak, maka asas kesamaan itu harus dikedepankan. Pekerja wanita itu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan sama dapat perlakuan secara hukum dengan warga negara lainnya tanpa jenis kelamin. Nah, meski begitu dalam penegakan hukum tentu kan dikarenakan penegakan hukum itu tidak netral dan selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Tenaga kerja wanita itu menjadi salah satu sasaran pembiasan penegak hukum, apalagi bagi tenaga kerja wanita lokal yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif itu lebih rendah dan kepekaan sosial terhadap tindak yang merugikan itu masih terbatas. Nah, maka tidak seharusnya mereka itu dijadikan sebagai alasan untuk diskriminasi penegakan hukum. Bahkan menurut pengamatan penulis juga dalam beberapa hal terdapat kesenjangan yang sangat jauh terhadap kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dibandingkan kesempatan yang diberikan kepada wanita. Hak-hak dari pekerja wanita dalam hal ini adalah perlakuan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan perlakuan tanpa melihat dari segi jenis kelamin, suku, ras, agama, dan lainnya. Dan menyangkut sistem pengupahan pada dasarnya harus mencerminkan adanya suatu kesetaraan hak secara adil antara laki-laki maupun perempuan, karena dengan kesetaraan tersebut akan tercermin rasa keadilan. Di sini
penulis itu mengatakan latar belakang pemikirannya, penempatan Konawe Utara sih sangat memprihatinkan, baik dari segi perlakuan maupun pemberian hak-haknya itu, sebab pada umumnya wanita yang bekerja di perusahaan tambang tersebut itu tidak disertai perjanjian kerja secara tertulis, tetapi hanya dilakukan secara kesepakatan bersama secara tidak tertulis. Nah, maka apabila terjadi pemutusan kerja atau klaim terhadap pemenuhan haknya, maka akan sulit untuk dilakukan penuntutan. Berkaitan dengan penuntutan hak-hak sebagai pekerja, pada umumnya pekerja wanita lokal di tambang yang beroperasi di Kabupaten Konawe itu adalah pekerja lepas dan administrasi yang ketat dan formal. Nah, ketentuan yang mengatur pekerja lepas itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 64, 65, dan pasal 66. Nah, pada intinya pekerja lepas atau outsourcing itu dapat dimaknai itu sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja oleh suatu perusahaan, baik dengan suatu perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian penyedia tenaga kerjanya itu. Banyak perusahaan yang menggunakan outsourcing itu sebagai sarana dalam pemenuhan tenaga kerjanya, dikarenakan di samping hubungan kerja yang fleksibel, mudah untuk merekrut, mereka juga mudah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerjanya. Kesimpulan pada bab ini itu penegakan hukum terhadap pekerja wanita dalam pelaksanaannya masih terdapat pemberlakuan secara parsial. Artinya asas kesamaan dan kesetaraan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan wanita tadi. Kesetaraan gender dalam perlakuan dan beberapa aspek itu baik pada lembaga formal maupun lembaga informal masih memperlihatkan adanya diskriminasi. Karena kuatnya pengaruh kultur yang bersifat klasik, menempatkan laki-laki sebagai sentral dari segala aktivitas. Nah, dengan masih adanya pengaruh yang bersifat patrilineal itu tentunya mempengaruhi hak atas pekerjaan yang layak bagi wanita, apalagi yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal itu karena akan berpengaruh terhadap pengupahan, perlindungan keamanan, dan kesehatan bagi pekerja wanita. Meskipun telah ada perubahan, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Next. Kemudian masuk ke bab 10, yang akan kita bahas itu adalah kedudukan. Kalau SARA dalam penyelesaian tindak pidana umum api atau perzinahan pada komunitas masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara. Nah, kalau SARA itu sebagai bentuk nilai hukum itu dianggap oleh masyarakat suku Tolaki sebagai sesuatu yang sakral, sehingga dianut dan dipelihara, sebab nilai tersebut merupakan cerminan perwujudan kepribadian yang telah tumbuh dan berkembang sejak leluhur secara turun-temurun, yang tertata dan tersusun rapi melalui lembaga hukum adatnya yang disebut lembaga Kalusara. Masyarakat yang masih memegang kental nilai-nilai hukum adatnya itu seperti pada masyarakat suku Tolaki ini, penyelesaian berbagai kasus hukum terutama yang bersangkutan dengan kehormatan atau kesusilaan itu lebih memilih diselesaikan secara hukum adat setempat yang berfungsi sebagai mediasi penal dibandingkan hukum negara atau hukum positif. Hal ini karena komunitas masyarakat suku Tolaki itu memiliki sifat kekerabatan yang kolektif dan menganggap bahwa menyelesaikan perbuatan aib di luar hukum adatnya itu berarti telah memutuskan hubungan kekerabatan yang komunal. Karena pada komunitas masyarakat suku Tolaki, pemberian saksi secara fisik tidak otomatis dapat menyelesaikan masalah. Tetapi yang lebih penting adalah menjaga keutuhan hubungan kekerabatan sebagai satu kesatuan dalam suatu komunitas entitas kesukuan. Nah, hukum tidak hanya sebagai pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pelindung dan pemersatu masyarakat. Fungsi hukum sebagai tool of social engineering yang dapat merekayasa masyarakat agar masyarakat menjadi patuh dan taat terhadap hukum. Nah, pada akhirnya dengan kepatuhan dan ketaatan tersebut akan terciptanya internalisasi secara kolektif yang saling melindungi secara bersama-sama. Kalusara bagi masyarakat suku Tolaki itu juga berfungsi sebagai pengendali, penjaga ketertiban, dan juga sarana pemberi sanksi kepada setiap orang. Sebagai anggota komunitas masyarakat suku Tolaki maupun yang bukan anggotanya. Kalusara sebagai living law yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suku Tolaki itu dengan mendasarkan atas falsafah hidupnya dalam membangun suatu komunitas
maka falsafah hidup mereka itu adalah medulum beperkoso. Itu adalah mencerminkan kebersamaan hidup bagi setiap suku Tolaki dimanapun dan kapanpun. Di dalam hukum adat itu tidak mengenal sanksi sebagaimana yang ada dalam hukum formal, melainkan penjatuhan sanksi itu hanya bersifat membalikan keadaan sebagaimana sebelum kejadian tersebut terjadi. Oleh karena itu, masyarakat suku Tolaki itu merasa malu bila mana suatu masalah keluarga itu diselesaikan di luar hukum adatnya yang telah menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Nah, yang diutamakan dalam menjaga nilai luhur Kalusara itu adalah untuk menjalin hubungan secara harmonis di antara komunitas. Bukan pada penjatuhan sanksi, sebab penjatuhan sanksi itu sebagaimana yang ada dalam hukum pidana akan mengisolasi suatu komunitas pada komunitas yang lain di dalam kehidupan bersama. Seperti yang tercermin pada falsafah hidup suku Tolaki tadi yang medulu ya, yang menunjukkan bahwa tradisi dan sengketa masyarakat hukum adat itu didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Nah, mediasi penal itu merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata. Penyelesaian suatu sengketa hukum melalui mediasi penal itu pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakan hukum. Nah, mediasi itu merupakan bentuk proses penyelesaian yang bersifat non litigasi. Dalam arti bahwa proses penyelesaian suatu sengketa hukum yang terjadi di dalam masyarakat itu diselesaikan melalui kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses dan mekanisme formal, seperti yang ditentukan dalam proses beracara dalam hukum positif. Nah, penggunaan living law dalam penyelesaian sengketa hukum di masyarakat, seperti sengketa umum api atau perzinahan pada komunitas masyarakat suku Tolaki itu, yang diselesaikan secara pada komunitas masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe itu tidak lain, itu adalah bagian dari penegakan hukum. Dalam hal ini itu adalah hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebab pemberlakuan living law tersebut dituangkan melalui ketentuan pasal 82. Nah, secara yuridis, penggunaan mediasi sebagai bagian dari penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa telah diatur secara limitatif melalui ketentuan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 pada ketentuan pasal 1 angka 6, pada ketentuan pasal 1 butir 6, di mana dikatakan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator. Ketentuan ini sama dengan Perma nomor 1 tahun 2008 pasal 1 butir 7. Nah, kesimpulannya itu adalah kedudukan Kalusara di dalam masyarakat suku Tolaki itu tidak hanya dimaknai sebagai simbol yang melambangkan kebersatuan yang bersifat kolektif, tetapi juga sebagai sarana mediasi penal dalam penyelesaian masalah hukum, terutama yang menyangkut hukum pidana. Sarana perlindungan masyarakat dalam suatu tataran berbagai masalah sengketa hukum tidak semata-mata itu didominasi oleh hukum, juga dalam hukum non formal, seperti halnya hukum adat yang lebih efektif karena sesuai dengan nilai-nilai hidup di masyarakat, khususnya pada masyarakat suku Tolaki ini. Bentuk dari penegakan hukum yang terhadap masalah hukum, khususnya hukum pidana di beberapa komunitas masyarakat hukum adat itu lebih efektif dan berkesan daripada penyelesaian hukum melalui litigasi di pengadilan. Next. Kemudian pada bab 11, yang akan kita bahas itu fokus pada aspek pertanggungjawaban korporasi dalam pencucian uang. Itu merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan dapat mempengaruhi sistem perekonomian, yang tentunya berpengaruh negatif bagi perekonomian karena tidak dimanfaatkan secara optimal. Tindak pidana pencucian uang itu tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi oleh korporasi. Dalam pidana pencucian uang itu tidak sedikit dilakukan atau terlibat oleh karena kejahatan korporasi itu orientasinya banyak berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Kejahatan korporasi itu biasanya banyak yang berhubungan dengan pejabat dan dilakukan dengan menggunakan jabatan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga kejahatan korporasi biasanya tidak tunggal, melainkan terdapat pengaruh dan kontribusi dari luar. Korporasi dapat dilihat dalam dua arti hukum. Arti luas itu korporasi itu dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu sebagai
Badan Hukum Korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh negara. Secara yuridis, Secara yuridis formal, kejahatan pencucian uang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 disebutkan bahwa pencucian uang itu adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang. Next. Next. Tindakan pencegahan terhadap pembuatan tindak pidana pencucian uang itu tidak terbatas pada pelaku, tidak terbatas pada pelaku tindak pidana secara personal, tetapi juga terhadap korporasi yang telah masuk dalam ruang lingkup subjek hukum, dapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sifatnya khusus. Untuk itu, tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu dapat dituntut pidana. Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dan hukum dalam hal ini itu adalah korporasi, tidak hanya tersangkut pada penegakan hukum saja, melainkan juga tersangkut pada perlindungan hak asasi manusia yang tidak terbatas pada korban secara personal, tetapi juga terhadap masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan itu sangat besar dan luas. Nah, pandangan yang menurut penulis sangat relevan dalam menentukan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu ada pandangan yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro, bahwa ada 3 hal untuk melihat beban pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu A. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. B. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. C. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab. Yang kedua itu pandangan yang dikemukakan oleh Sultan Remi Sahdeni, bahwa ada 4 kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Itu A. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. B. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. C. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Berikutnya D. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban korporasi apabila dilihat dari aspek aktivitasnya itu menyerupai perbuatan manusia secara alamiah. Bahkan Peter Gates menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum. Dan karenanya mampu melakukan suatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum, seperti kekayaan dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesimpulannya, ditetapkannya badan hukum korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya itu merupakan suatu perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia, meskipun baru sebagai tindak khusus. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan didahului oleh tindak pidana lain. Oleh karena itu, dalam menentukan tanggung jawab oleh suatu badan hukum, dalam hal ini korporasi, harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan perbuatan pelaku tersebut. Dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada pengucapan kata pada presentasi yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Dan saya Ahmad Alexandria Dimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Praja dan Saudara Dimas yang telah memaparkan materinya dengan jelas dan sangat baik. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang dimana saya ingatkan kembali lagi, bagi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah yang disediakan oleh panitia. Bagi peserta yang ingin bertanya, maka dapat dipersilakan untuk bertanya kepada 2 pemantik melalui kolom chat, ataupun dapat mengajukan raise hand. Untuk itu, bagi peserta, silakan yang ingin bertanya, saya persilakan.
bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, kepada Saudara Rehan, silakan menyampaikan pertanyaan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan, Angkatan 21. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya sikap yang seharusnya kita lakukan jika masih ada perusahaan yang masih saja mendiskriminasi pekerja wanita? Misalnya, masih ada saja yang menganggap bahwa atasan itu hanya pantas untuk seorang lelaki. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rehan. Dipersilahkan untuk Saudara Praja dan Dimas untuk menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya bisa diulangi. Baik, saya ulangi lagi. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap yang harus kita lakukan jika masih ada perusahaan yang masih saja mendiskriminasi pekerja wanita? Misalnya, masih ada saja yang menganggap bahwa atasan itu hanya pantas untuk seorang lelaki. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Eh, jadi itu dikembalikan lagi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhususnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini akan Praja. Iya, mungkin izin melengkapi. Ya, selain tadi yang sudah dijawab oleh Mas Dimas, berikutnya juga kita sudah punya beberapa macam peraturannya tentang penghapusan diskriminasi atas wanita, berupa pemberlakuan undang atas perjanjian internasional terkait penghapusan diskriminasi atas wanita, gitu ya. Biasanya kalau mungkin ditanya kepada sikap kita seperti apa gitu kan ya, mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya negosiasi atau istilahnya berupa baik-baik, karena ini kan istilahnya berupa kultur dari suatu, ya. Kalau istilahnya bisa katakan tindakan berupa force atau berupa langsung kepada laporan atau semacamnya, itu bisa memperburuk suasana gitu istilahnya. Diupayakan dulu berupa mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan perkara-perkara ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Lalu terdapat juga pertanyaan melalui fitur kolom chat dari Saudara Arki. Pertanyaannya adalah, izin bertanya untuk pemateri 1, bagaimana perlindungan hukum mengenai hak mati tadi sempat disinggung ketika pembahasan. Dipersilakan untuk Saudara Praja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, baik. Terima kasih Mas Arki untuk pertanyaannya. Terkait dengan hak mati itu sendiri, istilahnya kalau kita mencoba pemikiran secara kontrario begitu. Dalam undang-undang kita, hak untuk hidup itu dijaga dalam beberapa pasal KUHP gitu ya, berkaitan terhadap nyawa. Nah, ini pelindungan hak untuk mati dalam DUHAM itu, dalam hal ini dalam undang Indonesia itu dijadikan sebagai manusia itu mati dalam keadaan yang tidak dilarang oleh undang-undang, dan artinya seperti ini. Kalau dalam undang kita kan, mohon maaf ya, misalkan pasal 38 apa sengaja masnya orang lain dan karena pembunuhan gitu. Dalam yang kematian ini kan akibatkan orangnya merampas hidupnya sehingga menyebabkan kematian. Dalam ini kematian itu tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian yang natural atau alami ya. Kata lain ya, perlindungan hak atas mati ini dilindungi secara kontrario oleh KUHP itu sendiri. Mungkin menjawab Mas Arki? Mohon maaf, apakah jawaban saya ya? Bagaimana Mbak Moderator, apa jawaban saya tadi benar? Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Saya ulangi, bagi peserta yang ingin bertanya, maka dapat dipersilakan untuk bertanya kepada dua pemantik melalui fitur kolom chat ataupun dapat mengajukan melalui raise hand. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya ingatkan bahwa dari panitia telah mempersiapkan pertanyaan dan hadiah bagi yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Masuk pada acara selanjutnya, yang mana saya tadi katakan, dia telah menyediakan sebuah pertanyaan untuk para peserta, dan saya akan membacakan pertanyaan untuk sesi kuis ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya ulangi, sebutkan